Nama Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bil haqqi santusrakum wa antum tusrakun nabiyya nur. Nawaina manawassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ta'ala radhiyallahu ankum wa ma'na tulul amal istis'aru tulul baqa'i fid dunya hatta yaghliba dhalika 'ala al-qalb fa ya'khudhu fil amali bi muqtadahu. Maka orang-orang yang merasa umurnya masih panjang, dia selalu punya pemikiran, oh saya masih panjang, oh saya masih sehat, saya nggak bakal meninggal, saya nggak bakal. Ini bahaya, karena orang-orang seperti itu dia akan berbuat semaunya dia, berbuat semaunya dia, seenaknya dia mau berbuat apa? Kenapa? Karena dia merasa bahwa umurnya dia masih panjang, seakan-akan roh itu di tangannya dia, bukan di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di kekuasaannya Allah. Seakan-akan kalau dia mau mati ya mati, kalau nggak mati ya enggak ya. Enggak seperti itu. Maka ini namanya tulul amal. Jadi selalu punya angan-angan bahwa dia masih panjang daripada umurnya dia. Maka dikatakan waqad qala salafus salih rahmatullah alaihim man tala amalu sa'a amaluhu. Barang siapa yang punya angan-angan yang panjang, yaitu angan-angan yang dia itu seakan-akan tidak akan meninggal, umurnya masih panjang, biasanya orang seperti ini sa'a amaluhu, amalnya jelek. Oh nanti aja tobatnya, oh nanti aja, saya masih muda, tobatnya nanti aja, terus ditunda-tunda, taswiful taubah, menunda-nunda taubat. Maka orang seperti ini akan terus melakukan perbuatan amal, perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda kalau ada orang yang merasa umurnya saya ini di dunia cuma singkat. Saya di dunia ini dunia ini bagikan pintu masuk dan pintu keluar. Sedikit saja. Maksudnya sangat singkat. Kalau dia punya angan-angan seperti itu, maka orang tersebut terus meningkatkan ketakwaan dia, terus meningkatkan ibadah dia, dan dia meninggalkan daripada kemaksiatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ini sifatul amal, yaitu merasa dirinya panjang umur, dia yakin dirinya panjang umur, ini akan membuat kerusakan dalam jiwanya dia, akan membawa kemaksiatan dia terus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk, maka saya berwadat, penyakit hati yang bahaya, yang sangat bahaya ya. Ini termasuk paling bahayanya daripada yang tertimpa kepada manusia. Mudah-mudahan Allah kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat tulul amal, dan selalu ingat kematian untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin yaitu bagaimana Sayyidina Husain menghindar. Sayyidina Husain ini nggak mau perang, dia betul-betul menghindar. Jadi terus dia hindari agar tidak terjadi peperangan. Memang tujuannya bukan perang, tujuannya Sayyidina Husain berangkat ke Kufah yaitu bukan untuk perang, tidak untuk itu, tetapi untuk menyambut surat-surat dari orang Kufah yang memanggil Sayyidina Husain, ya Husain kesini kamu, kita dukung kamu. Tujuannya yang paling kuat di situ apa? Waktu dia keluar dari Mekah, dia bilang aku keluar dari Mekah bukan karena congkak, bukan untuk karena kehancuran, untuk ada kehancuran, bukan karena zalim, bukan, kata Sayyidina Husain. Aku keluar dari Mekah untuk apa? Untuk meninggikan syariatnya kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul
Bukan karena gila jabatan, tidak sama sekali. Tidak ada gila seperti itu. Tetapi karena tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran. Karena ini pemimpinnya ini, Yazid ini tidak dengan hasil musyawarah dan juga tidak kondisinya dia termasuk orang-orang ahli, orang fasik, orang ahli maksiat. Nah, ini bahaya kalau pemimpin itu ahli maksiat, itu bahaya. Nah, misal hukumnya bisa berbuat zalim dia, berbuat aniaya dia. Maka Sayyidina Husain, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk menjalankan, seharusnya apa? Harus kembali kepada musyawarah ini yang memilih. Nah, itu tujuan awal dari Sayyidina Husain. Maka sampai perjalanan terus menghindar daripada kepungan dari sampai di tempat yaitu bernama Karbala. Di nama Karbala. Maka Sayyidina Husain begitu sampai di sana tanya sama keluarganya, tempat apa ini? Karbala. Maka Sayyidina Husain mengatakan karbun wabala. Ini tempat kesedihan dan tempat musibah. Sayyidina Husain sudah tahu. Sayyidina Husain sudah paham bakal akan meninggal, tahu dia. Maka dari situ mulailah sampai terkepung oleh pasukan dari Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Basra dan gubernur Kufah, yang ditunjuk langsung oleh Yazid dan diberikan wewenang yang luas oleh Yazid. Ambil keputusan yang menurut kamu benar, sudah. Nah, ini orang yang dolim luar biasa. Biasa ya, kalau ada presiden yang, ada pemimpin yang dolim, biasa sekitarnya orang-orang yang dolim dia. Pemimpin yang saleh, maka sekitarnya orang-orang yang saleh dia. Kita lihat saja, siapa saja sekitarnya, dimanapun. Seorang pemimpin, kalau sekitarnya orang-orang yang saleh, ahli taat, ahli ibadah, jujur, adil dia, maka pemimpinnya alamatnya ke sana dia. Karena biasa yang pemimpin itu akan menunjuk wakilnya, menteri-menterinya itu orang yang sepaham sama dia. Nggak mungkin orang yang beda sama dia. Setelah sampai di Karbala, lalu dikepung oleh oleh pasukan daripada Ubaidillah bin Ziyad, ya, yang dipimpin panglimanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menghina sahabatnya, ini anaknya. Jadi jangan anak yang berbuat, orang tua yang nanggung, nggak bisa seperti itu. Kita ini harus adil. Anak yang salah ya anak yang salah, orang tuanya istimewa. Orang tuanya yang termasuk Sa'ad bin Waqqas termasuk orang yang dijamin masuk surga dengan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan anaknya Nabiullah Nuh dan ini kan bisa menyimpang. Jadi ini kesalahan murni daripada anaknya. Lalu Sayyidina Husain menyampaikan kepada kepada Umar. Ya Umar bin Sa'ad bin Waqqas, ya, panglimanya Indonesia. Dia bilang, biarkan kami keluar, biarkan kami masuk ke Kufah. Kami akan lihat, kalau mereka tidak mendukung saya pulang, selesai. Orang-orang Kufah kan katanya akan mendukung awalnya, terus dia tidak mendukung saya. Biarkan saya masuk ke Kufah untuk melihat orang-orang yang ngasih surat itu bagaimana. Nah, jangan habis kasih surat terus dia Sayyidina Husain perjalanan dari Mekah. Ini berhari-hari, hampir 27 hari. Ya, 27 harian. Lalu biasa perjuangan Sayyidina Husain dan keluarganya, dan bukan sendiri ya, dengan anak perempuan, dengan anak kecil Sayyidina Husain. Perjuangannya. Tapi sama panglima ini, sama Umar bin Sa'ad bin Waqqas sampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad, yaitu gubernurnya. Dia bilang nggak bisa masuk dia. Ya sudah, kata Sayyidina Husain, kalau memang tidak bisa masuk, ini perjanjian perundingan pertama. Lalu masuk ke perundingan kedua. Ya sudah, sampaikan kepada Ibnu Ziyad, lepas kami akan kembali ke Mekah sudah.
Sayyidina Husain nggak mau perang dia ini mau menghindar, tetap mau menghindar ya. Biarkan kami sekeluarga ini, karena kami tujuannya bukan mau perang ini. Biarkan kami kembali ke Mekah. Lalu disampaikan, oh tidak bisa, kamu harus di sini. Dia bilang ya sudah. Kata Sayyidina Husain, kalau kami tidak boleh kembali ke Mekah, biarkan kami datang ke Syam. Kami akan ketemu kepada Yazid langsung. Jadi Sayyidina Husain kepingin langsung ketemu sama Yazid. Saya akan ketemu sama dia. Saya akan sampaikan. Kata dia. Jadi bukan tidak berani ya. Sayyidina Husain ini berani ngadepi seperti itu. Dia bilang silakan. Saya akan ketemu sama dia. Disampaikan lagi kepada Ubaidillah. Enggak. Ditolak ya Husain. Permintaanmu ditolak. Ya sudah. Yang terakhir kata Husain. Aku tidak kembali ke Mekah. Saya juga tidak ke Syam. Biarkan saya hidup di perbatasan sini saja. Saya tinggal di sini untuk menjaga, istilahnya menjadi prajurit di perbatasan di kota Kufah. Di situ aja. Saya di sini saja sudah. Perbatasan saja. Itu pun lagi-lagi ditolak. Nggak bisa. Dia bilang kamu harus baiat kepada Yazid melalui Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini orang yang bengis ya, kejam, bengis luar biasa. Langsung ditolak Rasul. Tidak, saya tidak akan mau baiat kepada Yazid melalui dia. Tidak, ditolak. Dan dia tidak mau. Karena sudah tidak ada ketemu dalam perundingan, maka kesepakatannya perang sudah. Karena tidak ada, maka saya akan melawan sudah. Kalau kalian seperti ini berarti apa? Sayyidina Husain dipojokkan kepada sesuatu untuk berperang sudah. Kata sudah. Pada waktu itu tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram, besok kita perang. Besok kita perang. Karena memang bahkan termasuk siapa Ubaidillah ini punya penasehat Syamr bin Jaushan. Syamr bin Jaushan ini seorang yang bengis, yang kejam luar biasa. Nanti kita lihat kejamnya dia nanti. Luar biasa. Jadi Yazidnya fasik, gubernurnya kejam bengis, orang-orang sekitar dari gubernur orang-orang yang sangat kejam dan bengis. Seperti Syamr bin Jaushan. Sudah. Ya sudah. Kita besok itu mulai itu peperangan. Pada tanggal 9 Muharram, besoknya 10 Muharram. Perangnya tanggal 10 Muharram. Maka Sayyidina Husain malam itu dia beribadah. Dia bangun malam, dia beribadah, baca Quran, dia zikir terus dalam sampai terus diisi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu ajalnya dia sudah dekat. Dia tahu. Ya dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW ya, bakal dia terbunuh, dibunuh. Begitu dia melihat pasukan daripada Ubaidillah bin Ziyad ribuan ya, bayangkan ribuan, karena versinya ada yang mengatakan 40.000, ada yang 4.000, yang penting ribuan lah. Kalau ribuannya jelas menghadapi 72 orang yang di situ ada perempuan, anak kecil, mungkin lakinya berapa saja, puluhan. Begitu melihat, maka Sayyidina Husain menangis. Melihat orang-orang yang akan memerangi dia ini, dia nangis. Pada waktu itu ikut saudara perempuannya dia, saudari perempuannya, yaitu Zainab, anak Siti Fatimah. Ya,
saudari perempuan daripada Sayyidina Husain yang ikut itu Zainab. Ini Zainab ini luar biasa perjuangannya. Nanti kita lihat kan. Begitu melihat Husain menangis, Zainab tanya saudarinya, ya Husain, kenapa kamu nangis? Kamu takut kah menghadapi mereka? Dia bilang, kita punya kakek sudah di alam barzah. Kita punya ayah, Sayyidina Ali sudah di alam barzah terbunuh. Dan Siti Fatimah ibunda kita sudah kembali kepada Allah SWT. Apa yang kamu takutkan? Mereka sudah di sana semuanya, kata dia. Lalu kata Sayyidina Husain, tidak. Dia bilang, aku tidak takut sama sekali. Aku menangis ini karena lihat di mana apa bijaksananya, apa kasih sayangnya dia kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun akan bunuh dia, walaupun akan serang dia, akan habisi dia, tapi Sayyidina Husain menangis. Dia bilang apa? Mereka ini, dia bilang, kata Sayyidina Husain bicara sama saudarinya Zainab, ya Zainab, mereka ini akan mendapatkan azabnya Allah gara-gara saya. Kesian mereka ini. Makanya aku menangis karena kesiannya kepada mereka. Bukan kesian karena aku takut mati, tidak. Karena aku takut menghadapi mereka. Karena aku akan meninggal, tidak sama sekali. Tapi aku kesian kepada mereka. Karena apa? Karena sebab aku, murkanya Allah kepada mereka sangat besar. Lalu diam Zainab. Lalu Sayyidina Husain pakai jubah. Jadi dia pakai jubah yang usang di dalam, lalu pakai jubah yang baru. Ditanya sama Zainab, kenapa ya Husain pakai baju baru, apa jubah yang baru dan jubah yang usang, yang lama? Dia bilang, ya Zainab, ini orang saya lihat sudah nggak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Dan aku tidak mau meninggal auratku terbuka. Yang baru ini pasti akan diambil oleh mereka. Yang usang ini bakal dibiarkan sama mereka. Dan aku tidak mau meninggal dalam keadaan terbuka auratku. Dan perlu kamu ketahui bahwa yang usang ini milik kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku ingin meninggal dalam keadaan memakai jubahnya kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah di situ Sayyidina Husain mulai dengan ibadah yang luar biasa. Dengan ketaatannya dia terus membaca daripada Al-Quran terus. Dan sampai mungkin tidur cuma sebentar saja dia. Malam dia bangun lagi. Zikir dilanjut ibadah lagi kepada Allah. Dan pada waktu dia tidur, dia mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mimpi kakeknya, yaitu Rasulullah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang, kata Rasulullah, barang siapa yang mimpi aku, maka sungguh dia telah bertemu dengan aku dalam mimpinya. Karena setan tidak akan bisa menyerupai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalam mimpi itu? Rasulullah mengatakan, ya Husain, karena pada waktu itu tanggal 10 Muharram. Sayyidina Husain dalam kondisi puasa. Sayyidina Husain sahur, besoknya dia tanggal 10 Muharram puasa dia. Dia bilang, ya Husain, kamu nanti berbuka sama aku nanti. Waktu sudah paham Sayyidina Husain. Ajalnya sudah. Maksudnya apa? Dia nanti sebelum maghrib dia akan berbuka dengan Rasulullah SAW. Maksudnya meninggal dan kembali kepada Rasulullah dan dia berbuka dengan Rasulullah. Senang Sayyidina Husain. Gembira Sayyidina Husain. Dia akan bisa berbuka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah. Sampai di pagi hari mulai peperangan. Mulai daripada peperangan. Biasa orang Arab itu kalau berperang itu mubarasah. Mubarasah itu duel.
satu lawan satu. Kata Sayyidina Husain, satu lawan satu saja. So, betul-betul seorang kesatria. Karena ini kan bisa tidak seimbang dengan jauh jumlah. Dia bilang satu lawan satu. Nanti keponakannya Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Hasan maju, dia maju satu terus. Tapi setelah mubarasah, duel satu persatu, mereka kalah semuanya. Mereka kalah, duel terus kalah mereka. Katanya Syamar yang penasihat daripada Ubaidillah, dia bilang sudah serang aja sudah, nggak pakai duel sudah. Mulai mereka ini langsung menyerang. Pada waktu itu umurnya Sayyidina Husain 60 tahun. Menghadapi orang ribuan dan ponak-ponakannya cuma puluhan saja jumlahnya. Yang masih umur 17 tahun, masih umur 20 tahun. Bukan orang, masih bisa dikatakan umurnya ini belum punya pengalaman dalam perang, tapi keberaniannya luar biasa. Begitu mulai peperangan, apa kata keponakan daripada Sayyidina Husain, yaitu anak daripada Sayyidina Hasan. Dia bilang apa? Ya ammi, nuktal qabla tuktal. Wahai pamanku, kami dulu yang terbunuh baru engkau nanti. Maksudnya apa? Mereka siap jadi tamengnya Sayyidina Husain. Kami dulu baru engkau ya wahai pamanku. Jadi semua ini bersatu untuk melindungi Sayyidina Husain. Walaupun Sayyidina Husain jauh lebih pengalaman ya. Tapi karena kecintaan mereka kepada Sayyidina Husain, cinta kepada pamannya, dia bilang kami dulu yang terbunuh bukan kamu, dia bilang. Maksudnya apa? Mereka siap untuk di depan dulu. Dan terbukti. Begitu peperangan berjalan, maka terus dengan tidak seimbang peperangan ini, mulai satu persatu keponakan daripada keluarga daripada Sayyidina Husain mulai gugur satu persatu. Yang satu terkena kepalanya, dia pecah sampai kepalanya dia berlindung, keluar darah luar biasa, diambil sampai dipikir, ya ammi wahai pamanku, dia teriak, dipanggil Sayyidina Husain, diteriak, lalu dipangkul Sayyidina Husain sampai terus mengalir. Apa kata Sayyidina Husain? Dia bilang, kata Sayyidina Husain, dia bilang kakekmu menunggu di alam barzakh. Terus satu persatu. Dan Sayyidina Husain ini di kemah itu ada perempuan-perempuan daripada anak daripada Sayyidina Husain, seperti ada saudara Sayyidina Zainab, ada Sukaina, ada Fatimah, anak Sayyidina Husain, semua di kemah. Mereka di dalam ini panik, mereka selalu ngintip, mereka ngelihat gimana ayahnya masih hidup, dilihat sama dia. Terus Sukaina itu terus melihat Fatimah, melihat dia anak Sayyidina Husain. Karena dan yang tidak ikut perang kondisi sakit yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Sayyidina Husain itu punya anak Ali Asghar, terus Ali Ausat tengah-tengah, Ali Akbar. Yang selamat satu ini saja, Ali Zainal Abidin, Ali yang tengah-tengah, umurnya 17 tahun. Kenapa kok nggak ikut dalam kondisi sakit ya? Allah takdirkan dia sakit supaya tidak ikut perang. Jadi kembali kepada peperangan Sayyidina Husain, mulai satu persatu daripada keponakan-keponakan dia.
saudara keluarga daripada Sayyidina Husain terbunuh satu persatu. Dan Sayyidina Husain itu kalau sudah perang, supaya keluarganya yang perempuan itu nyaman, anak-anaknya tenang, dia muter ya, kembali ke kemah perempuan tadi, dia putar saja supaya tahu saya masih selamat ini. Begitu diintip lagi sama Sukaina, sama anaknya, ayahku masih selamat, ketawa dia, alhamdulillah, alhamdulillah. Dilihat lagi, nanti perang lagi, muter lagi Sayyidina Husain, terus dilihat lagi sama anaknya Fatimah, ketawa senang dia, alhamdulillah, terus melihat Sayyidina Husain dalam kondisi selamat terus. Tapi mulai sudah tambah keseimbangannya menghadapi peperangan ini sudah sangat tidak seimbang sudah. Mulai satu persatu terus hingga sampai tinggal Sayyidina Husain sendiri menghadapi ribuan dalam kondisi umur 60 tahun Sayyidina Husain terus menghadapi dan tidak gentar sama sekali, dan hampir mereka tidak bisa menyentuh Sayyidina Husain. Dalam peperangan, keahliannya mereka dikepung Sayyidina Husain tidak tersentuh. Sayyidina Husain bisa hadapi mereka terus. Lalu melihat keadaan seperti itu, karena mereka banyak meninggal. Karena daripada mereka mendekat terbunuh, mereka terus. Dalam kondisi umur 60 tahun, bukan umur 20 tahun, 30 tahun. Umur 60 tahun Sayyidina Husain terbunuh mereka. Lalu dalam kondisi itu, lalu Imam Ali Zainal Abidin, anaknya yang sakit, gak sanggup melihat ayahnya seperti ini dia. Gak sanggup, dia bilang, ya Zainab, wahai amatiku, wahai bibiku, ambilkan tongkat, biarkan aku jalan sama tongkat, dan tangan kiriku tongkat, tangan kanan pedang, kata dia. Aku hadapi mereka, kata dia. Dalam kondisi yang sempoyongan, yang panas, yang luar biasa dia. Sakit yang tidak mau berdiri sempoyongan dia. Begitu dia keluar dari kemah tersebut, Zainab melarang, jangan ya Ali, kamu sakit. Tidak, dia bilang, aku harus keluar. Dia bilang, aku harus keluar untuk membantu daripada ayahku. Begitu dia keluar dengan pakai tongkat yang kiri dan pedang, itu sempoyongan dia. Keluar itu Sayyidina Husain, begitu keluar, Sayyidina Husain melihat ke belakang, melihat Imam Ali Zainal Abidin anaknya keluar dari kemah. Apa kata dia? Ya Zainab, dia bilang, masukkan Ali. Maksudnya anaknya Ali Zainal Abidin. Masukkan dia ke kemah karena keturunanku melalui tulang punggung dia. Jadi Sayyidina sudah tahu bahwa keturunan Sayyidina Husain cuma dari Sayyidina Ali saja. Jadi para syarif, para sayyid, para habaib ini melalui tulang punggung daripada Imam Ali Zainal Abidin. Dari Sayyidina Husain ini keturunannya cuma ini aja. Dia bilang, masukkan dia ke kemah karena keturunanku melalui tulang punggung dia. Maka ditarik oleh Zainab, maka masuklah. Maka dia hadapi daripada itu semua, Sayyidina Husain terus dalam peperangan yang tidak seimbang sama sekali. Tidak seimbang sama sekali. Berat memang itu. Sampai mereka melihat Sayyidina Husain tidak bisa sentuh, maka Syamr dari Jaushan, dia bilang apa? Dia bilang, jangan didekati, dipanah saja. Panah semua ke arah Husain. Dipanah saja. Kenapa? Kalau kita dekati dia tidak bisa tersentuh. Kuat luar biasa Sayyidina Husain ini. Dipanah saja terus. Ini Syamr bin Jaushan ini bengisnya luar biasa, biadabnya luar biasa dia. Maka Sayyidina Husain dipanah itu luar biasa ya, sampai ada mengatakan ada dalam tubuh Sayyidina Husain 34 sayatan pedang dan 33 tusukan tombak. Belum lagi yang panah yang luar biasa. Bahkan sebelum terbunuhnya Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali Asghar, masih bayi, masih kecil, kehausan. Di daerah situ ada sungai Efrat. Maka Sayyidina Husain ngangkat, wahai fulan,
Ini anak kecil. Ini bayi. Biarkan kami ngambil air, karena airnya itu waktu di tempatnya mereka, ditutup sama mereka. Kalian biarkan anjing minum di sana. Kami cucu Rasulullah SAW. Ini karena yang dihadapi orang musyrik. Dia bilang, kami anak cucu Rasulullah kehausan. Kalian anjing, kalian biarkan minum di sungai itu. Biarkan ini anak kami kehausan. Nangis luar biasa kehausan. Dia angkat sama Husain. Lalu ada satu prajurit, begitu dia angkat, dia panah persis kena jantungnya daripada si bayi tadi. Biadab ini sudah. Kebiadaban yang luar biasa. Sayyidina Husain kaget betul. Melihat musuh yang sudah tidak punya hati sudah. Binatang sudah. Tidak punya hati sama sekali. Dilihat panah sudah nancap di jantungnya si anak tadi. Berhenti menangis dan meninggal dia. Apa kata Husain? Ya Rabb. Dia bilang. Langsung doa di sini. Ya Rabb, sebagaimana anakku haus, maka yang mana ini hauskan dia sampai yaumul qiyamah. Dan diangkat doanya Sayyidina Husain. Yang memanah tadi merasa kehausan luar biasa, langsung minum dia. Dia langsung minum di sungai Efrat. Dia minum, gak selesai. Dia minum, gak selesai. Dia terus. Kehausannya tidak hilang sampai perutnya membesar dan meletus perutnya dan meninggal di tempat itu juga dia. Dan ini disaksikan. Ya? Ini disaksikan oleh mereka semuanya. Lihat, kan tahu doanya Sayyidina Husain. Tapi tetap karena harta, karena jabatan, mereka lupa di sini. Sayyidina Husain dalam kondisi yang terdesak seperti itu, bahkan sampai banyak daripada tusukan seperti itu, maka Sayyidina Husain menuju ke Efrat mau minum. Begitu mau minum, maka ditebas. Daripada lehernya tapi tidak sampai putus. Tebas, jatuh dia, lalu sambar dari jauhan, dia potong lehernya Sayyidina Husain. Ini luar biasa. Dipotong lehernya Sayyidina Husain dan dipisahkan. Maka jasadnya Sayyidina Husain ada yang di Karbala dan kepalanya di Mesir. Dibeli oleh Raja Mesir pada saat itu. Begitu Sukaina melihat anaknya, Sayyidina Husain kok nggak muter lagi, nggak mengelilingi kemah dia. Melihat jasad dan kepala sudah pisah sudah. Teriak luar biasa dia, kagetnya luar biasa dia. Dan sampai wafatnya Sayyidina Husain dalam kondisi yang syahid. Di padang Karbala. Lihat, daripada sebelumnya, padahal maaf ada ketinggalan sedikit. Pada waktu peperangan, masuk waktu sholat, itu berhenti. Imamnya siapa? Sayyidina Husain. Makmumnya siapa? Keluarganya. Siapa lagi? Musuh-musuhnya dia merangi dia. Ini kita kalau memikirkan kan sesuatu yang gila ini. Yang enggak kita pikir, kebayangkan dia merangi seseorang yang jadi imam. Nah ini, kalau orang sudah karena harta, karena jabatan menjadi buta semuanya, saudara. Makanya jangan sampai cinta jabatan, harta, apapun, tahta, wanita, semuanya itu bisa mengorbankan imannya dia nanti. Cinta sebenarnya. Maka dari situ, begitu selesai peperangan, perempuannya ditembak. Dan mereka itu tidak berani untuk menyentuh kemah. Karena kebiasaan, walaupun di zaman jahiliyah, perempuan itu kalau perang tidak boleh disentuh. Mereka tetap menghormati. Bahkan mereka akan masuk. Apa kata Zainab? Dia bilang, wahai fulan, Umar bin Sa'ad bin Waqqas, anak sahabat. Wahai Umar, ayahmu sahabat besar, kata dia. Ayahmu yang mubasyirin bil jannah. Kamu berbuat seperti ini kepada cucunya Rasulullah SAW. Begitu dia dibilang itu agak kaget dia.
Dia bilang, jangan deketi, dia bilang. Ini kemah perempuan. Orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah, zaman Arab terdahulu, mereka tidak punya agama. Itu kalau sudah masuk kemahnya perempuan, mereka tidak mau masuk sudah. Mereka tidak mau mengganggu daripada perempuan tersebut. Akhirnya kata dia, silakan keluar. Tidak, kami tidak keluar, kata dia. Akhirnya mereka dorong dengan kayu yang panjang, dia dorong kemah itu sampai jatuh. Maka baru keluar semuanya. Tetap keluar. Lalu bagaimana? Di situ ada daripada zina. Maka di sini yaitu apa? Menunjukkan yang selamat, yang laki yaitu Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, dalam kondisi yang sakit yang luar biasa. Lalu dan Zainab dan perempuan ya, perempuan itu yang selamat daripada itu semua. Lalu siapa saja yang perang banyak ya? Yaitu kita sebutkan daripada anak daripada siapa? Daripada Sayyidina Hasan ada 4 anak Sayyidina Hasan, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Al-Qasim. Ya. Banyak daripada, terus juga cucu putra daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Sayyidina Ali yang punya saudara selain ibu, selain Siti Fatimah. Kalau Husain, Hasan itu satu Fatimah, ibu Fatimah. Tapi setelah Siti Fatimah meninggal, Imam Ali juga menikah lagi. Nah, anak-anaknya juga ikut. Jadi selain seabah, seayah, lain ibu yang ikut. Saudara-saudara Sayyidina Husain yang seayah, lain ibu. Banyak di situ. Daripada sepupu-sepupunya ya, sangat banyak daripada ini semua. Itu. Juga putra-putra daripada anaknya Sayyidina Hasan, Ali Akbar, Abdullah, banyak daripada yang meninggal daripada anak daripada Sayyidina Husain. Ya. Terus juga saudara misalnya ya, Muslim bin Aqil sudah mulai awal meninggalnya. Lalu gimana daripada tawanan ini? Ditawan mereka. Maka semua digiring. Zainab, saudara Sayyidina Husain, anak-anak Sayyidina Husain perempuan, terus termasuk Imam Ali Zainal Abidin yang selamat ini, yang tidak ikut perang karena kondisi yang sakit. Begitu sampai di Ibnu Ziyad, kaget dia melihat, kok selamat ini, dia bilang. Dia bilang, ini kok ada yang selamat daripada anak daripada Husain. Maka mulai mereka akan membunuh daripada, maka Zainab di depannya daripada keponakan dia. Zainab ini saudara Sayyidina Husain. Berdiri di depan Husain, dia bilang, kalau kamu ingin membunuh Ali, bunuh saya dulu, dia bilang. Dan orang Arab itu kalau membunuh perempuan itu tercela dia. Maka orang di samping daripada Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, Ubaidillah, biarkan, jangan. Kalau kamu bunuh dia, namamu tercoreng jelek kamu, dia bilang. Karena ini seorang perempuan. Dia bilang, ya sudah. Apa kata Ibnu Ziyad? Oh, pendusta dan anak pendusta sudah hilang semuanya. Maksudnya Sayyidina Husain. Dianggap Sayyidina Husain itu pendusta, anak daripada pendusta, yaitu Sayyidina Ali. Dia bilang, kami cucunya Rasulullah SAW yang dicintai Rasul. Kakekmu semua masuk Islam karena kakekku, Rasulullah SAW. Kata Zainab. Zainab ini termasuk pandai debat luar biasa. Sampai Ibnu Ziyad itu agak marah sama dia. Tapi menahan diri terus didebat terus dia bilang. Daripada itu semua. Akhirnya sudah. Setelah itu begitu sampai kata Ibnu Ziyad, kita bawa ke Yazid. Jadi perjalanan mulai jauh dari Kufah sampai ke Syam. Semua digiring. Ada yang mengatakan dirantai dia. Dalam perjalanan itu dirantai daripada Rasulullah SAW. Bahkan dalam perjalanan itu banyak, ada satu sahabat yang umurnya 93 tahun. 93 tahun melihat anak cucu Rasulullah SAW dihinakan seperti ini, dia kumpulkan teman-temannya dia untuk menyelamatkan daripada tawanan ini. Ditawan, bayangkan. Peperangan seperti ini ditawan, dianggap seorang orang kafir. Maka semua sahabat yang umur 9 tahun, 93 tahun ini
untuk membebaskan, karena jumlahnya sedikit ya, umur sudah tua sahabat ini, maka Ubaidillah bin Ziyad bisa menghabisi pengikutnya dan sahabat tersebut meninggal di situ dia. Dan pada waktu kepalanya Sayyidina Husain dibawa ke Ibn Ziyad, ini loh kepalanya Husain, kepalanya itu ditaruh di bawah, kakinya Ubaidillah bin Ziyad dia tempelkan di mulutnya Husain, ditempelkan, digerak-gerakkan dengan kakinya. Lalu ada satu sahabat, Anas bin Malik, sudah tua, dia bilang, ya Ibnu Ziyad, dia bilang, biadab kamu, dia bilang, aku pernah melihat sendiri dengan mataku, dia bilang, mulut itu dicium oleh Rasulullah SAW, kamu hinakan dengan kaki kamu, dia bilang. Apa kata Ziyad? Ini sudah pekun ini orang ini. Jadi biadabnya Ibnu Ziyad ini loh. Nanti kita lihat gimana matinya dia nanti. Semua yang ikut andil terbunuh luar biasa. Mulai berangkat sampai ke Ibnu Ziyad. Apa kata Ibnu Ziyad? Siapa Ubaidillah ini ke mana, ke Yazid. Berangkat ke Yazid sampai ke Syam. Perjalanan. Dalam perjalanan itu ada satu orang tua. Dia melihat rombongan ini sambil dia pegang Quran, sambil sinis pandangannya orang tua ini pegang Quran dia. Dia bilang, kata Husain, kata Imam Ali Zainal Abidin, apa yang kamu pegang? Dia bilang, apa urusan kamu? Dia bilang, kamu itu berontak, kamu itu bikin hancur negara. Bayangkan. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Dia bilang, kamu baca ayat innamal yadhhaba ankum riza ahli bait yutahhirukum tathira. Iya, saya baca itu. Itu kami ahli bait Nabi SAW. Begitu Sayyidina Ali mengatakan seperti itu, kagetnya dia besar. Kamu ahli bait Nabi SAW. Dia bilang, biadab, Yazid bilang kalian ini sebagai berontak. Lihat ya. Seorang pemimpin yang zalim, dia menyebarkan berita bahwa ini pun berontak. Orang yang taat, yang ahli ibadah sampai terbawa daripada fitnah tersebut. Dia nggak tahu. Dia bilang, Yazid bilang bahwa kalian ini yang berontak. Dia bilang, kami Ahlul Bait Nabi SAW. Yang kalian baca ayatnya. Menangis orang tua ini. Terus sampai perjalanan itu sampai kepada ketemu Yazid. Begitu Yazid mengatakan, saya tidak menyuruh, padahal dia ngangkat. Luar biasa biadab ini Ubaidillah ini. Dan gubernur disalahkan sama dia. Biasa. Orang kalau sudah salah itu saling lempar-lempar. Sana lempar sana, lempar sini. Biasa. Pejabat kalau sudah salah, lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Dia bilang, saya nggak nyuruh seperti ini, biadab dia. Tapi faktanya, Ubaidillah bin Ziyad tidak dihukum sama sekali sama dia. Kalau salah, pasti dihukum sama dia. Tapi ternyata tidak sama sekali. Maka sejak saat itu kata Yazid, ya sudah, apa kembalikan ke Madinah mereka. Kembali ke Madinah. Yaitu semua keluarga daripada itu semua dikembalikan ke Madinah. Maka Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin hidupnya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Maka dikatakan Imam Ali Zainal Abidin, sebaik-baik orang yang ahli ibadah, sehari 1000 rakaat. Sudah dia tidak urus itu sudah. Karena setiap tanggal 10 Muharram nangis dia. Lalu dikatakan, kenapa ya Ali, ya Imam Ali, dia bilang, kata sahabat-sahabatnya, kenapa kamu nangis? Gimana tidak nangis aku? Aku teringat ayahku, aku teringat saudara-saudaraku yang meninggal di padang Karbala, dia bilang. Nabi Allah Yakub saja waktu ditinggal Nabi Allah Yusuf menangis sampai buta.
yang dia tahu bahwa Nabi Yusuf akan kembali sama dia. Apalagi saya, yang saya tahu Nabi Yusuf tidak akan kembali kepada saya. Ayahku tidak kembali kepada saya. Saudaraku tidak akan bisa kembali kepada saya. Setiap itu biarkan saya bersedih, saya biarkan nangis ini semua. Tetapi kalau orang-orang Syiah memperingati sebelum Muharram dengan mukul-mukul, ini haram, nggak boleh seperti ini. Kita sedih boleh, tapi diisi dengan apa? Puasa 10 Muharram, kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu yang diisi. Maka dari situ Sayyidina Hasan Imam Ali Zainal Abidin mulai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam itu semua. Nah, sekarang lalu dibawa ke Yazid, selesai ya, Bapak Yazid selesai semua. Dan sekarang siapa yang tanggung jawab atas terbunuhnya Sayyidina Husain dan keluarganya? Ulama mulai, siapa yang terbunuh, siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama Yazid yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghentikan itu semuanya. Bahkan dia yang mengangkat Ubaidillah bin Ziyad yang kejam bengis untuk menghadapi Sayyidina Husain. Dan itu kan bisa tahu, dan bahkan dia diikutkan oleh anaknya yang bernama Muawiyah anaknya. Ini wahai ayahku, Ubaidillah itu kejam, bengis dia. Kok kamu suruh hadapkan dengan Sayyidina Husain? Dia tahu seperti itu. Maka yang pertama Yazid. Yang kedua Ubaidillah bin Ziyad, gubernur tadi, yang mengerahkan pasukan. Yang kedua Umar, ya, yaitu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan setelah itu apa? Seluruh pasukan yang ikut memerangi. Dan juga siapa? Dan juga seluruh penduduk Kufah yang kirim surat. Karena Sayyidina Husain tidak akan keluar dari Mekah kecuali kalau ada suratnya mereka. Seandainya misal tidak ada surat, mungkin Sayyidina Husain tidak akan keluar sudah. Jadi mereka orang-orang Kufah yang kirim surat, karena pada waktu peperangan mereka tidak ikut sama sekali, hanya menonton saja, membiarkan saja. Yang asalnya ya Husain kesini saya dukung, ya Husain kamu saya bela, silakan kesini. Begitu Sayyidina Husain dipantai, tidak ada satupun orang Kufah yang ikut membantu Sayyidina Husain. Bahkan sahabat-sahabat yang lain yang di jalan. Itu daripada yang meninggal. Sekarang apa saja itu pembalasan Allah. Allah punya sifat al-muntaqim, yaitu sebaik-baik yang membalas. Sifatnya Allah muntaqim, dibalas semua perbuatan yang zalim, perbuatan yang kita menganiaya orang, ada balasannya. Jangan merasa lepas daripada itu semua, siapapun dia. Yang pertama Yazid, ya, itu membunuh Sayyidina Husain itu tanggal 61 Hijriah. Setahun kemudian, bahkan 63 Hijriah, dia serang Ka'bah. Yazid dia serang Ka'bah bahkan sampai Ka'bah sebagian hancur. Serangan Yazid. Kenapa? Karena penduduk Mekah tidak mau membaiat sama dia. Mulai banyak yang berontak. Itu pemberontakan terus mulai. Setelah kejadian Sayyidina Husain ini banyak yang berontak sudah. Jadi banyak yang berontak sampai mungkin kira-kira 2 tahun, 3 tahun Yazid meninggal dia. Ini lebih bahaya ya. Kenapa? Dia langsung mendapatkan daripada balasannya dia langsung. Orang itu kalau di dunia masih sakit, mungkin masih meringankan dia nanti di akhirat. Tapi kalau sudah langsung meninggal, orang zalim langsung meninggal. Loh, kok tidak dibalas loh? Meninggalnya dia itu balasan yang luar biasa buat dia. Hah? Itu daripada Yazid ya. Maka setelah Yazid meninggal,
ada satu orang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Mukhtar Al-Thaqafi itu seorang yang pecinta kepada Ahli Bait Nabi SAW. Dia kumpulkan teman-temannya semuanya untuk memburu yang ikut andil dalam itu pembunuhan Sayyidina Husain. Khusus itu aja. Dia cari satu persatu. Siapa yang membunuh daripada yang ikut andil dalam itu pembunuhan Sayyidina Husain. Dia cari satu persatu. Ya, kecintanya. Yang pertama yang dia cari Ubaidillah bin Ziyad. Karena waktu itu gubernur dia. Dia yang mengerahkan semuanya. Dan dia meninggal persis tanggal 10 Muharram juga. Meninggalnya Ubaidillah bin Ziyad. Seperti dia membunuh Sayyidina Husain, ikut andil dalam pembunuhan, dia meninggal persis sampai tanggal 10 Muharram. Ada setahun atau lebih dia. Dan kepalanya dia penggal. Kepalanya Ubaidillah bin Ziyad, sebagaimana kepala Sayyidina Husain dipenggal, kepalanya dia dipenggal. Diberikan kepada Ali bin Zainal Abidin. Ya Ali, ini loh orang yang membunuh daripada ayahmu. Kata Sayyidina Ali, sudah. Apa? Taruh di luar, jangan taruh di luar masjid. Taruh jangan di sini. Sayyidina Ali sudah di Madinah, dia sudah taat, dia ibadah, sudah jangan taruh di luar di masjid. Maka ini diceritakan oleh ulama, kepalanya di luar masjid sampai tinggal tulang-tulangnya, dan kepalanya itu dimasukin ular dan menjadi sarangnya ular sampai. Ular itu masuk melalui hidungnya, melalui telinganya, melalui terus, masuk lagi terus. Ini alamat azabnya Allah. Terus seperti itu. Ubaidillah bin Ziyad terbunuh dia dan dipenggal kepalanya dia. Lalu Hakim An-Tawfal yang memanah Sayyidina Husain. Karena dia disuruh memanah, ada pemanahan. Meninggal dibunuh oleh pasukan Mukhtar Al-Thaqafi. Terbunuh semua. Sinan bin Anas, yaitu orang yang menebas ini. Jadi ditebas sini ya, tapi tidak sampai lepas, dia tebas. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya kebakar dan dia gila sampai meninggalnya dia. Satu ini. Dan ini ya, cerita ini hadisnya mutawatir. Bukan sahih lagi. Mutawatir itu di atasnya sahih sudah. Karena banyak menyaksikan semua. Balasan Allah Ta'ala kepada orang yang andil dalam pembunuhan itu luar biasa. Banyak semuanya. Terus ada Syamar bin Jausan. Ini yang menggal kepala Sayyidina Husain. Ya. Maka dia dibunuh, jasadnya dilemparkan di anjing, dimakan anjing. Nih, itu daripada Syamar bin Jausan yang meninggal. Banyak daripada ini lagi ada yang ini. Banyak, hampir semua yang terbunuh semua, tokoh-tokohnya semua terbunuh semua. Yang ikut bertanggung jawab. Lalu ada seseorang yang dia ikut dalam peperangan, tapi sampai tua dia selamat. Orang banyak cerita, lihat yang membunuh Sayyidina Husain terbunuh semuanya semua. Lalu dia ngomong, apa? Saya ikut bunuh, saya ikut andil, sampai sekarang saya selamat.
Sombongnya dia. Tidak lama kemudian dia pulang, di rumahnya dia ada lilin. Dia mau tidur, dia mau tiup, kena rambutnya kebakar. Sampai semua dan terbakar semua hangus pada saat itu dia. Jadi dia congkak, merasa tidak ada balasan, ini balasannya langsung. Lalu ulama, apakah Yazid itu kafir? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kafir karena terlalu biadabnya dia, terlalu fasidnya dia sampai membantai daripada keluarganya Rasulullah SAW. Ada yang lagi mengatakan sudahlah, kita tidak perlu melaknat. Kalau para ulama, para habaib ya, itu mereka jangan cinta sama dia. Tapi ada Wahabi yang cinta sama dia, yang membela mati-matian. Nah, ada ulama Wahabi yang membela mati-matian bahwa syariah betul-betul Yazid di atas syariah, berarti Husain batil sudah. Nah, ini kalau seandainya dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hidup di zaman itu, mungkin dia ikut di kelompoknya Yazid ya. Iya, itu ada orang ya, orang itu tidak membunuh, tapi kalau dia meridai dengan itu, sama dia hadir di sana dia. Sama dia ikut andil dalam kalau dia membenarkan daripada itu semua. Nah, tapi kalau ulama-ulama ahli bait tasawuf sudahlah, jangan. Ada yang mengatakan berbeda tentang laknat, ada yang mengatakan melaknatnya boleh. Seperti siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh melaknat Yazid. Laknallahu ala Yazid. Laknallahu ala Yazid. Tapi kalau jumhur ulama, yaitu ulama-ulama ahli tasawuf, ya, para habaib, yang seharusnya marah itu kan anak cucunya para habaib. Tapi itu pun mereka sudah, apa sih gunanya makna? Apa sih gunanya? Karena sekarang dia sudah kembali, dia sudah mempertanggungjawabkan daripada perbuatannya dia. Dia sudah mempertanggungjawabkan, dia sudah dia dipertanggungjawabkan daripada itu semua. Dan sedikit, maka apa sih yang betul-betul kita ambil satu ibarat, ya, pelajaran bahwa Sayyidina Husain orang yang punya ilmu, orang yang taat, orang yang ahli ibadah. Dia sering sedekah membantu luar biasa. Yazid siapa? Ini siapa? Nggak bisa dibandingkan sudah. Faham? Sayyidina Husain sosok yang jujur, amanat ya. Dengan musuh-musuhnya yang biadab seperti itu. Ini pelajaran yang kita ambil daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Maka dia Sayyidina Husain penegak khalifah yang hakiki. Karena dia ingin mengembalikan jadi khalifah, bukan raja, tapi dijadikan menjadi khalifah dengan cara apa? Musyawarah. Sayyidina Husain tidak ingin diangkat jadi pemimpin, musyawarah. Supaya apa? Supaya kembali menjadi khalifah nanti. Bukan pemimpin, bukan raja. Itu daripada Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Husain korbankan kerabatnya, dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, dia korbankan jiwanya, dia korban untuk supaya orang itu berjalan di atas syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Husain penegak daripada hadis As-Saqalain. Ada hadis itu, taraktu fikum As-Saqalain, kitabullah wa sunnati sahih. Aku tinggalkan kalian dua pusaka besar, Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada hadis yang lain yang sahih juga, yaitu apa? Aku tinggalkan kalian dua pusaka yang besar, yaitu apa? Al-Quran dan itrati, keturunanku. Berarti apa? Al-Quran dan As-Sunnah yang menjaga Ahlul Bait dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ini yang menjaga. Maksudnya apa? Habaib, habaib dan ulama, habaib yang alim ya. Yang alim ini yang menjaga Al-Quran dan Sunnah. Jangan dikatakan, Sunnah saja, itratinya dibuang. Enggak bisa. Ini sahih. Maka kalau ada hadis yang seakan-akan bertentangan, maka ulama yujammi,
digabungkan. Berarti apa? Al-Quran dan Sunnah itu yang menjaga Ahlul Bait Nabi keturunan Rasulullah SAW, dan juga para ulama dengan hadisnya al-ulama warathatul anbiya, pewaris daripada itu. Ini yang menjaga mereka. Jadi kita ini sangat perlu kepada Ahlul Bait dan juga sangat perlu kepada ulama amilin, ulama yang mengamalkan daripada. Maka Husain begitu. Dan Sayyidina Husain orang yang betul-betul istiqomah. Kita maknai yaitu sangat, tidak kita maknai orang yang keras kepala. Bahkan ada orang yang mengatakan, Husain itu keras kepala. Sudah dibilangi kok seperti itu, enggak. Sudah dibilangi jangan berangkat, jangan berangkat. Ini bukan keras kepala. Keras kepala itu tidak punya argumentasi, tidak punya alasan. Sayyidina Husain berangkat ke Kufah karena dia punya panggilan untuk nahi mungkar. Sudah ada panggilan. Sahabat-sahabat yang lain tidak punya pendukung, tidak ada yang ngasih surat. Kalau pada saat itu Sayyidina Husain tidak berangkat, maka surat-surat ini akan bertanggung jawab kepada Sayyidina Husain. Kenapa kamu tidak menjalankan nahi mungkar? Sedangkan ada panggilan. Tapi begitu panggilan ternyata tidak ada, ya sudah. Yang penting kita sudah tunaikan. Sudah kita ini wajib ikhtiar, keberhasilan miliknya Allah. Itu daripada, dan agar kita cinta kepada Ahlul Bait melebihi harta dan anak. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa aku lebih mencintai keluarga Rasulullah daripada anakku sendiri. Lebih mencintai, ya, lebih mencintai. Ini yang dikatakan yang betul-betul keimanan yang kokoh, keimanan yang luar biasa. Kenapa? Cinta kepada Rasul berarti cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkorban untuk mereka, cinta kepada mereka. Ini termasuk dari makanya dikatakan. Kenapa dikatakan seperti itu? Cinta kepada keluarga Rasul melebihi daripada harta. Kenapa? Lihat, mereka yang membunuh itu kenapa? Karena harta mereka, karena jabatan mereka, karena mereka taat sama raja yang zalim, raja yang fasik, mereka ikuti sudah. Tujuannya apa? Karena harta, jabatan. Maka cintanya dia kepada Ahlul Bait Nabi bisa musnah dia. Dia lebih mengutamakan daripada. Ada banyak orang itu yang pernah Sayyidina Husain duduk dicaci. Dia bilang, kamu tuh apa? Ya siapa Imam Ali Zainal Abidin. Dicaci, dihina, direndahkan sama orang. Dia bilang, diam sekali. Sampai muridnya berdiri. Dia bilang, kata Imam Ali Zainal, duduk, biarkan dia selesaikan. Kamu tuh bukan sebaik-baik agama, sebaik-baik ibadah. Kamu tuh sejelek-jelek manusia. Kamu tuh fasik, nggak bisa. Diam. Selesai. Apa kata Imam Ali Zainal? Dia bilang, apa yang kamu sampaikan kepada saya itu betul. Imam Ali Zainal Abidin ini sehari 1000 rakaat. Dia setiap malam membagikan gandum di 100 kakak sampai dia meninggal. Dia angkat tiap malam taruh, dan yang dikasih tidak tahu. Begitu dia meninggal, bekas hitam di pundaknya karena dia ngangkat gandum puluhan kilo, taruh lagi terus. Jadi hampir 100 kakak yang di Madinah makannya dari Sayyidina Husain. Ahli taat, ahli ibadah, dicaci habis-habisan. Apa kata dia? Tuh. Dan perlu kamu ketahui, masih banyak aibku ini. Masih banyak aku ini sifat-sifat yang tercela yang belum kamu sebut. Begitu Sayyidina Husain mengatakan seperti itu, orang tadi mengatakan, astagfirullah, dia bilang, ya, aku saksikan memang betul kok Ahlul Bait Nabi SAW. Dia bilang, aku ini mencaci karena ada orang yang ngasih hadiah 1000 dinar supaya mencaci engkau. Sekarang ini ada enggak? Ada. Mencaci habaib. Kalau nggak dapat uang dari mana dia? Nafsu sudah. Argumentasi, alasan, dalil, kalah semuanya, bahkan debat pun lari. Masih tetap. Berarti apa? Ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, tidak mungkin. Atau kebencian, saudara. Jadi saya katakan, kalau ada habaib, oknum habaib yang berbuat salah, jangan dipukul habaibnya. Ada guru yang salah, jangan dipukul semua guru. Ada kiai yang salah, satu kiai, jangan dipukul semua kiai.
tapi oknumnya. Maka kalau ada habaib yang salah, katanya Habib Abdullah bin Hasan Baharun, Abdullah Baharun, seorang rektor di Aqaf, dia bilang itu apa? Kalau ada anak kalau misal ada habaib yang nakal, yang nggak benar, seperti anakmu. Gimana? Anakmu nakal, kalau anak nakal apa? Perlu dididik, tapi tetap dicintai, dimarahi dan cintai. Maksudnya apa? Perlu dididik, perlu disampaikan. Itu daripada dan agar kita mendapatkan daripada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta itu, kalau saya nggak benci, saya nggak cinta. Apa ini? Saya nggak benci sama Ahlul Bait, saya nggak cinta sama Ahlul Bait, saya juga nggak benci. Ya, maka kalian tidak akan mendapatkan syafaat. Nah, jadi lihat. Maka itu. Maka sampai Imam Abdul Hanbal mengatakan dilaknat. Ya, dilaknat. Maka innalladzina ya'dunallahu wa rasulahu la'anallahu. Ini ayatnya. Barang siapa yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan laknat. Ini dalilnya Imam Abdul Hanbal bahwa boleh melaknat. Boleh melaknat Mustafa Yazid. Kenapa? Barang siapa yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka. Mengganggu Rasulullah melalui keturunannya. Berarti mengganggu siapa? Rasul. Kita mencaci, merendahkan, kita benci kepada keturunan Rasul. Berarti apa? Benci kemana? Rasul. Seandainya berani tidak kita mencaci, ini ada Nabi Muhammad di depan kita, ya Rasulullah, ini keturunanmu ini tidak benar, fasik, kita berani? Tidak berani. Tetapi bukan berarti cintanya kita tidak cinta yang tarbiyah, mendidik. Jadi kalau ada habaib yang nggak sholat, diingatkan Habib sholat, Habib. Itu cinta. Habaib yang berbuat nggak benar, Habib maafin, antum ini Habib, dipandang orang, dilihat orang, jadi contoh Habib. Jangan berbuat seperti itu Habib. Cinta. Menasihatinya dengan cinta. Maka saya katakan ini perlu pendapatnya Imam Ahmad itu boleh melaknat. Tapi kalau ulama-ulama para habaib enggak usah melaknat. Buat apa melaknat? Dia sudah ada semua. Maka saya katakan jangan ikuti ulama-ulama yang yang menanamkan kebencian kepada Ahlul Bait dan Nabi. Itu ulama ulama jelek sudah. Ulama yang jelek dan wajib untuk tidak diikuti sudah. Siapapun dia. Kalau sudah mulai menanam kebencian, betulkah nasabnya ini? Betulkah? Sedangkan ahli nasab semuanya mengakui. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama mengakui. Ulama-ulama nasab mengakui. Kurang apa lagi? Kalau orang benci, walaupun dalilnya 1000, enggak bakal diterima sudah. Kenapa? Kalau sudah hasud, benci, oh dia ini Habib enak ya, Habib ini enak, Habib dimuliakan, Habib hasud sudah. Maka kita kasih dalil 1000 dalil, gak akan terima sama dia. Kenapa? Tapi kalau kita membencinya karena tidak mengerti, bodoh, jahil dia, kita kasih tahu ini habaib, ini loh Rasulullah menganjurkan untuk mencintai mereka. Ini loh syafaatul ini loh mati man ahlul bait, cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW. Disampaikan itu semua. Maka orang bodoh ini bisa masuk. Tapi kalau sudah benci, karena memang dasarnya benci, hasud ya, maka tidak ada obatnya sudah. Sulit. Maka dari situ banyak daripada orang itu cinta kepada Ahlul Bait dan Nabi itu luar biasa. Sedikit terakhir bahwa ada seorang Ibnu Mubarak kalau tidak salah, tasawuf. Dia mau berangkat haji. Dia kumpulkan sampai satu saat begitu dia berangkat, sudah berangkat rombongan, di tengah-tengah jalan ada seorang syarifah, seorang perempuan yang nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Namanya Syarifah. Syarifah itu ya istilah ya, Syarifah, Syarif, Sayyid, Habib itu ya, sama. Paham? Itu melihat Syarifah ini lagi makan bangkai. Dia makan sama anaknya. Lalu ulama ini, ahli tasawuf ini, dia bilang ya Syarifah, dia bilang ini haram, nggak boleh ini.
Apa kata dia? Dia bilang, iya kata Syarifah, ini haram. Haram buat kamu, halal buat saya, kata dia. Dia bilang, Kif, bagaimana? Dia bilang, suami ini baru meninggal kemarin. Kami sudah berhari-hari tidak makan. Maka bangkai ini menjadi halal untuk orang yang kelaparan. Kami kelaparan. Begitu melihat seperti itu, kaget dia. Dia bilang, sudah. Ini orang-orang sudah berangkat semua. Dia lagi ngobrol-ngobrol sama Syarifah, ngomong sama Syarifah. Dia ambil semua bekalnya dia untuk haji. Dia berikan semuanya. Ini Syarifah buat kamu. Haji pertama ini. Haji wajib. Bukan haji sunnah ya. Bukan haji yang kedua kali. Haji yang pertama. Diberikan Syarifah buat kamu. Sudah. Begitu dia pulang, tidak lama kemudian 3 bulan, 4 bulan, teman-temannya pulang dari, maka dia datangi teman-temannya yang haji. Dia bilang, Kif, gimana haji kamu? Mabrur, insya Allah mudah mabrur. Dia bilang, loh, Pak, apa engkau kan haji juga? Oh enggak, saya batal. Loh, kita kan tawaf bersama, kata dia. Dia bilang, tawaf, enggak. Dia bilang, saya enggak berangkat. Dia bilang, enggak, kamu tawaf sama saya, dia bilang. Nah, diam dia. Sudah, sampai dia pulang. Begitu dia datang lagi ke temannya lagi, dibilang gimana hajimu? Alhamdulillah sudah. Bilang dia mabrur, dia bilang ini. Terus, loh kamu kan haji? Enggak, saya enggak jadi. Loh, kita kan sa'i bersama, kata dia. Hampir semua mengatakan dia di sana. Dia bilang, dia mikir ulama Ibnu Mubarak ini. Kalau tidak salah Ibnu Mubarak, insya Allah. Udah, begitu dia pulang, malamnya dia tidur. Dia tidur, dia mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mimpi Rasulullah SAW. Dia bilang Rasul menyampaikan jazakallah, terima kasih dengan perhatianmu kepada anak cucuku, kata dia. Maka aku memohon kepada Allah, memintakan kepada Allah, ya Rabb, jadikan satu malaikat yang menyerupai orang ini dan menghajikan dia setiap tahun. Dan haji setiap tahun, dan pahalanya berikan dia sampai hari kiamat. Dia tidak haji, tapi Rasul minta supaya malaikat menyerupai wajahnya dia, menghajikan setiap tahun sampai yaumul kiamat. Pahalanya untuk engkau. Gitu. Kalau secara akal kan banyak ya, banyak daripada bahkan orang-orang yang berjuang, yang istilahnya mencintai ya. Mencintai ini bukan mencintai yang ngawur ya. Kalau ada habaib yang nggak benar, tetap nasihati, bukan kita benci. Ya, bukan kita, kalau kita punya guru, anaknya, kita cinta sama guru, benci sama anaknya. Kira-kira cinta nggak? Cinta sama guru ya berarti cinta sama anaknya. Kira-kira guru kita ridho nggak, rela nggak kalau kita benci sama anaknya? Nggak bakal rela dia. Nah ini, jadi cerita seperti ini yang terpenting yaitu apa? Yaitu mereka terjerumus gara-gara harta, gara-gara jabatan, sampai mereka bisa berbuat zalim kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita mahabbah, cinta kepada ahli bait Nabi, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para tabi'in saleh, salafun saleh, cinta kepada ulama, cinta kepada para guru, cinta kepada para kiai, kepada ulama amilin. Alhamdulillah, Allah berhenti wa masyaallah wa zayyina bil halmi wa akrimna bi nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina 1 jam 15 menit ini. Selesai sudah.